Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Muki. Saya dari kelas akuntansi B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan barisan dan deret anuitas. Nah, jadi dalam membahas penerapan barisan dan deret anuitas itu sendiri terdiri atas dua, yaitu kita akan mencari nilai masa datang dan nilai masa sekarang. Yang pertama yang kita bahas itu adalah nilai masa datang. Definisinya yaitu, anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama. Di samping itu, anuitas mengasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Jadi anuitas itu ada kaitannya dengan bunga majemuk. Cuma nanti dalam perhitungannya itu anuitas ini dia dibuat secara periodik dalam jumlah uang yang tetap dan atau jumlah uang yang sama dari awal periode sampai akhir periode. Untuk lebih jelasnya kita lihat rumus future value anuitas. Jadi kita lihat di sini nilai masa depan atau nilai masa datang itu dari Rp1 pembayaran periode per periode selama periode dengan tingkat bunga I 1% per periode itu adalah SN, di mana SN itu adalah jumlah nilai masa depan dari anuitas setelah N periode sama dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 bahagi I. Jadi jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah SN sama dengan P, di mana P itu adalah jumlah dari anuitas 1 tambah I pangkat N kurang 1 bahagi I. Keterangannya di mana SN itu adalah jumlah nilai masa depan dari anuitas setelah N periode, kemudian P adalah jumlah dari anuitas, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut, yaitu Nona Susana ingin menabung uangnya sebesar 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersil, di mana pembayaran bunga sebesar 15% per tahun secara majemuk. Transaksi untuk pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan berakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009? Kemudian cara penyelesaiannya itu diketahui P-nya itu adalah 6 juta, I-nya itu adalah 15% per tahun. Kemudian N-nya itu ada 5 karena dari 2004 ke 2009. Kemudian jika kita sudah ketahui P-nya berapa, I-nya berapa, dan N-nya berapa, yang ditanyakan sini adalah berapa jumlah uang tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009, yaitu masa depan atau masa yang akan datang. Nah, kemudian kita langsung masukkan aja ke rumus. Langsung kita pakai rumus SN sama dengan P 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. P-nya itu diganti 6 juta, kemudian I-nya diganti 0,15, yaitu kenapa 0,15? Karena dikali 100%. Kemudian N-nya diganti 5, I-nya diganti 0,15. Jadi hasilnya tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009 itu adalah 40.454.287,50. Jadi itu adalah hasil dari tabungan Nona Susana pada akhir tahun 2009. Nah, masih materi terkait future value anuitas. Di sini ada yang namanya dana cadangan. Nah, banyak organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir tahun periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati disebut dengan sebagai dana pelunasan atau sinking fund atau dana cadangan untuk pembayaran utang tertentu. Jadi dana cadangan itu adalah
uang kas yang dimiliki oleh perusahaan itu yang digunakan untuk pembayaran utang, sehingga sering disebut sebagai dana pelunasan karena itu digunakan sebagai dana cadangan untuk pembayaran utang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan bagi organisasi bisnis atau perusahaan tersebut adalah berapa banyak jumlah pembayaran per periode yang seharusnya dibutuhkan supaya mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, jumlah pembayaran periode setiap periode P itu dapat ditulis kembali dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, rumusnya itu P sama dengan SN 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, atau P sama dengan SN I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Keterangannya itu di mana SN itu adalah jumlah nilai masa depan, kemudian P adalah jumlah pembayaran per periode, I itu adalah tingkat bunga per tahun, kemudian N itu adalah jumlah periode pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal, yaitu suatu perusahaan ingin menetiskan dananya setiap bulan selama 5 tahun guna untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayar secara menyebuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Nah, kemudian penyelesaiannya itu diketahui S-nya itu adalah 75 juta. Jadi 5 tahun mendatang itu disimbolkan dengan S, yaitu 75 juta. Kemudian I-nya itu adalah 0,15 dan N-nya adalah 5. Karena penyisihan dana dilakukan setiap bulan, maka I-nya itu yang 0,15 itu dari mana? 0,15 itu yang 15% itu dikali 100, hasilnya adalah 0,15. Karena yang ditanyakan itu adalah tiap bulan, berarti 0,5 kali 12 itu hasilnya adalah 0,0125 dan N-nya adalah 5 tahun. Karena yang ditanyakan juga setiap bulan, berarti dikali dengan 12 hasilnya adalah 60. Nah, kemudian di sini saya pakai rumus yang P sama dengan SN I per 1 tambah I pangkat N per kurang 1. Tinggal langsung dimasukkan, P-nya diganti SN diganti 75 juta, I-nya diganti 0,0125 per 1 tambah 0,0125, kemudian N-nya diganti 60 kurang 1. Tinggal langsung dimasukkan dan hasilnya adalah 846.744,76. Jadi perusahaan setiap bulan harus menyisihkan dananya sebesar 846.744,76 supaya dapat melunasi pinjaman sebesar 75 juta pada akhir tahun kelima. Selanjutnya yaitu yang tadi membahas tentang future value anuitas, sekarang membahas tentang present value anuitas. Selanjutnya masuk pada definisi, yaitu nilai sekarang dari suatu anuitas itu hampir sama dengan nilai masa depan dari suatu anuitas. Hanya saja pembayarannya per periodenya dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari suatu anuitas itu adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Kemudian rumus present value, yaitu jadi jika P merupakan pembayaran per periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai dari anuitas AN selama N periode pembayaran itu adalah, rumusnya itu adalah AN sama dengan P1 kurang dalam kurung 1 kurang I pangkat min N per I. Keterangannya di mana AN itu adalah nilai sekarang dari anuitas, P itu adalah jumlah pembayaran per periode, dan tingkat bunga I adalah tingkat bunga tahunan, dan N itu adalah jumlah periode pembayaran. Kemudian lanjut pada contoh soalnya. Nasi ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak
2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayar secara majemuk. Berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Najih selama 4 tahun tersebut? Kemudian penjelasannya diketahui P-nya itu adalah 2.500.000. I-nya adalah 0,12. 0,12 itu dapat dari 12% dikali 100. Kemudian N-nya itu adalah 4. Kemudian kita langsung masukkan aja ke rumus AN sama dengan P dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1 kurang I pangkat min N per I. Kemudian N-nya itu adalah 4. Jadi AN sama dengan P-nya diganti dengan 2.500.000. Kemudian 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,12 pangkat min 4. Jadi yang dipangkat di sini adalah kan min N. Jadi min N-nya itu adalah 4. Jadi N-nya di situ yang min diganti dengan min 4 per 0,12. Jadi hasil dari nilai sekarang dari tabungan Najih selama 4 tahun itu adalah 7.593.373,375 rupiah. Jadi nilai sekarang dari anuitas selama 4 tahun periode dengan pembayaran setiap tahun sebesar 2.500.000 itu adalah 7.593.373,375 rupiah. Selanjutnya materi tentang penyisihan pinjaman. Penyisihan pinjaman ini hampir sama dengan dana cadangan. Kesamaan dari kedua konsep ini adalah bahwa baik penyisihan pinjaman maupun dana cadangan bertujuan untuk pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik. Kemudian sedangkan perbedaan kedua konsep ini terletak pada waktu pembayaran cicilan utang atau pinjaman. Untuk dana cadangan ini pembayaran cicilan hutang secara periodik dilakukan saat ini supaya di masa depan akan terlunasi jumlah tertentu utang atau pinjaman. Sebaliknya, untuk penyisihan pinjaman jumlah tertentu utang atau pinjaman yang sudah diterima saat ini kemudian dilakukan pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik sehingga pada suatu waktu tertentu akan terlunasi utang atau pinjaman tersebut. Jadi proses pembayaran kembali atau suatu utang atau pinjaman yang telah diterima saat ini dengan pembayaran cicilan secara periodik disebut dengan loan amortization. Kemudian ini adalah rumusnya. Rumusnya itu adalah P sama dengan AN per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N per I, atau P sama dengan AN I per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N, di mana AN itu nilai sekarang dari anuitas, P itu adalah jumlah pembayaran per periode, I itu adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periode bayaran. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Nona gadis berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80 juta. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembang, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona gadis setiap bulan? Nah, penyelesaiannya diketahui di sini hanya adalah 80 juta. I-nya di sini adalah 5% per tahun. Karena yang ditanyakan di sini setiap bulan berarti 0,15 itu dari 15% kali 100 itu adalah 0,15. Jadi karena yang ditanyakan adalah bulan berarti 0,15 dikali 12 itu adalah 0,0125. N-nya itu diketahui adalah 2. Jumlah setiap periode adalah N M. Jadi 2 kali 12 itu adalah 24. Kemudian kita langsung masukkan aja ke rumus, yaitu P sama dengan AN kurung I per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. Langsung dimasukkan saja, AN diganti 80 juta, I-nya diganti 0,0125 dan min N-nya diganti min 24. Kemudian hasil dari keseluruhan ini adalah 3.878.931,84 rupiah.
Jadi Nona Gladys harus membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp3.878.931,84 agar utang atau pinjaman sebesar 80 juta dapat dilunasi pada akhir periode ke-24. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.